Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-23. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda senantiasa mengalami sukacita, berjumpa, berkumpul bersama dengan keluarga, sahabat, kenalan, dan orang-orang terdekat yang kemudian dapat menjadi kesempatan untuk saling mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Saudara, hari ini juga gereja merayakan pesta salib suci atau pesta pemuliaan salib suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, itu ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Saudara, salib bagi orang Yunani dan orang Yahudi adalah tanda kehinaan dan kebodohan. Itulah yang telah diterima oleh Yesus dalam hidupnya sampai disalib yang hina. Dia mati di kayu salib. Dalam arti ini memang salib adalah simbol kehancuran total. Bersyukur karena salib bukan akhir dari peristiwa Yesus. Dia dibangkitkan oleh Bapanya. Dan inilah yang memberi arti baru terhadap salib sebagai tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan salib itu Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib bersinarlah cahaya Paskah bagi kita. Karena itu salib diangkat ke tempat yang tinggi, di bukit Golgota. Semua orang yang lewat melihat dan memandangnya. Baik kita pun salib ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, entah itu di rumah ibadah ataupun di gereja ataupun di kamar, di ruangan-ruangan. Salib selalu diletakkan di atas supaya kita dapat memandang, mengingatkan kita akan salib di Golgota, mengingatkan kita juga sebagaimana dalam Injil hari ini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib menjadi tanda kasih Allah dan mengingatkan kita akan kasih Allah, pengorbanan sampai dengan tubuh terpaku di kayu salib. Yesus sampai wafat di salib. Yang tubuh di salib itulah yang kita makan dagingnya. Dan darah yang keluar dari lambungnya yang tertikam itulah yang kita minum darahnya. Tubuh dan darah kita makan dan minum di dalam Ekaristi, yang menyadarkan kita akan peristiwa salib, peristiwa Golgota. Dan setiap kali peristiwa Ekaristi, setiap kali perayaan Ekaristi, kita kembali menghadirkan kurban salib di Golgota itu. Kurban Yesus yang disalib itulah yang senantiasa kita rayakan di dalam Ekaristi. Semoga kehadiran dan pemuliaan salib ini senantiasa meneguhkan iman kita dan tentunya menguatkan kita, membawa warna baru dalam Ekaristi, sehingga ketika kita menghadiri atau kita mengikuti Ekaristi suci, kita sungguh berada kembali di bawah kaki salib Yesus, kurban
di Golgota. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.